Misteri meninggalnya seorang ibu warga Pebayuran Karawang menimbulkan tanda tanya besar oleh pihak keluarga ketika dimandikan jenazahnya. Di tubuh korban ditemukan 2 luka, tepatnya di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan. Mari kita dengar kesaksian dari pihak keluarga dan lurah selama korban masih dalam perawatan medis. Saya masuk ke rumah sakit Astin, diperiksa di ruang UGD, langsung dilanjuti sama dokter, ditanya ibu keluarnya apa, bisul itu kan di bawah dan di patat katanya. Ya udah, terus diperiksa dari perut, ini ibu kenapa, ini cairan, ya udah katanya, langsung dia rongsen, kata bu di operasi. Ya nggak apa-apa, pertamanya gini, ya satu dulu ya katanya bisul, ya udah pak nggak apa-apa. Ya udah begitu tanda tangan tuh malam, bu tanda tangan pak, tanda tangan, ya udah tanda tangan buat masukin selang ke air kencing katanya gitu. Nah udah begitu malam tuh dikasih obat diimpus, paginya jam 9 masuk ruang operasi, jam 2 di ruang penyembuhan, keluar waktu berapa menit lagi langsung dibawa ke ruang atas. Dan begitu tak paginya dikasih obat sarapan langsung suruh pulang. Hari Selasa dioperasi pak jam 9. Kata suster gini, Ibu Mursiti keluarnya mana? Ya saya. Sus, emangnya kenapa? Ibu Mursiti udah bisa pulang katanya gitu. Oh udah bisa pulang, ya udah tuh dikasih obat. Udah gitu sama dia impusannya dicabut, air kencingnya dicabut tuh. Saya kan nggak tahu tuh bawahnya dioperasi tuh, dibelah itu nggak tahu. Udah gitu saya diganti pempes, pak diganti pempes itu saya kan kaget. Ada belahan 2 di bawah itu. Dokter itu nggak ngasih tahu, ngasih taunya cuman bisul sama perut di operasinya itu doang. Sama saya suster ini kok Ibu Siti di dalam dagingnya kok ada kapas. Iya bu, itu bekas dioperasi katanya gitu. Kok nggak dijahit? Ya udah ibu, itu emangnya begitu. Nanti kalau ibu pergi ke rumah sakit lagi, katanya 3 hari baru dijahit, kata susternya begitu. Ya udah bu, ibu sekarang sidik jari sama foto katanya, habis itu ibu bisa pulang katanya. Oh ya udah tuh sus, kata saya gitu. Udah gitu saya udah sidik jari Ibu Mursiti, udah tanda tangan apa. Sus, ini Ibu Mursiti udah tanda tangan, udah dipotong. Udah bu, ibu nanti langsung pulang aja. Kan nungguin dokter, nggak usah bu, langsung pulang aja. Nanti telepon di kasir aja, ibu ngambil surat rujuk itu apa? Surat kontrol katanya ke bawah. Oh ya udah atuh gitu. Pulang langsung pak. Itu di rumah juga langsung sakit-sakit lagi tuh. Menggigil ininya keluar darah dari sini tuh pak. Dari bawah juga dia nggak ngomong bahwa itu di black pak, di operasi itu nggak ngomong. Saya juga kaget di situ. Kan bisulnya mah di pantat, kenapa kan dia ngomong bisul sama ini doang mau dioperasi gitu pak. Tapi bawahan ini dibelah 2, ini dibelah itu 2 pak. Nggak dijahit nggak apa. Itu dalamnya kasar semua pak. Ya merasakan sakit itu pak, dipegang kaki aja udah aduhan. Pokoknya hari Rebo pulang gitu, sampai hari Sabtu malam itu nggak ada perubahannya sama sekali, nggak bisa tidur, pokoknya merintih terus, keluar darah dari sini, kalau di sebelah sini hitam pak, di sebelah sininya. Semua keluarga kan kaget pak, itu ada kasa di dalam perut itu nggak dijahit. Ya Allah, kata saya, dokter kok nyampe segitunya, kata saya, kakak saya nyampe digituin, perutnya sampai penuh kasa, sampai merintih, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, makan juga susah, kesakitan, kata saya gitu. Ya Allah ya Rabbi, di dalamnya pak berlubang gede-gede banget. Saya sebagai anaknya saya minta keadilan pak, saya mau diadili seadil-adilnya. Orang tua saya dibawa ke rumah sakit bukannya sembuh. Tadi sudah konfirmasi ke pihak rumah sakit sama lurah sama pegawai desa, tapi belum ada jawaban. Belum. Pak. Masih menunggu di rumah sakit. Masih nunggu. Nanti pokoknya Pak Lurah aja minta hari ini harus selesai. Ada Bapak Lurah ada di sana pak. Minta keterangan dari dokternya. Saya mau gini aja, mudah-mudahan jangan sampai terjadi sama yang lain gitu aja pak. Pada intinya pertama, saya sebagai kepala desa dengan adanya kejadian ini nggak tinggal diam ya, itu satu. Terus saya dalam rangka ke rumah sakit itu sifatnya mendampingi ya pak, mendampingi atas dasar ada temuan-temuan setelah almarhum ini meninggal. Contohnya di Kenkasa yang sudah viral lah di medsos lah. Terus saya dan keluarga itu ke rumah sakit terkait masalah pertanyaan keluarga, itu yang menanyakan keluarga, saya sifatnya mendampingi. Nah, jawaban rumah sakit yang barangkali bukan kepala desa doang yang hadir, Pak Kadus, saya sebagai kepala desa, terus anak pertamanya juga, terus adik almarhum. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit
itu benar adanya kain kasar itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu sudah ada dasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu Pak jawabannya. Pertanyaan apa aja Pak Lurah yang disampaikan pihak keluarga atau pihak rumah sakit? Pertama kasar, yang kedua saya juga menyangkut nanya masuk ruang IGD. Kebetulan memang hasil itu ya barangkali bulan-bulan ini di IGD itu full lah untuk di IGD ya. Cuman kenapa ini ada langkah untuk operasi masuk Senin, operasi Selasa? Itu berarti kondisional. Itu menurut dokter ini harus seperti tangan ini. Itu setelah hari Senin masuk malam Selasa itu 26 di ruang IGD. Terus jam 9 atau jam 10-an pagi itu masuk ke ruang operasi, keluar jam 2 udah pulih langsung masuk ke Ranap itu sekitar kurang lebih jam 2 ya, jam 2 sore. Ini pengakuan keluarga ya, emang saya nggak ngikut dari awal sampai meninggalnya, soalnya emang ada pengurus juga. Kayak yang tadi pertanyaan, berapa item pertanyaan yang saya tanyakan itu diantaranya yang saya banyak bertanya di kasarnya Bang, di kasarnya itu jawaban dia itu SOP-nya rumah sakit.